Di tengah kondisi defisit pangan, Presiden Prabowo Subianto meyakini Indonesia bisa mencapai kemandirian pangan beberapa tahun mendatang. Salah satu jenis potensi pangan lokal yang bisa diandalkan adalah jenis yang tumbuh subur dan liar di tanah Indonesia, yakni sagu. Indonesia hampir selalu mengalami defisit komoditas pangan. Untuk memenuhi kekurangan ini, pemerintah terus melakukan importasi. Dalam 2 tahun terakhir misalnya, pemerintah Indonesia mengimpor lebih dari 3 juta ton beras setiap tahun. Badan Pusat Statistik mencatat tidak hanya pada komoditas beras, volume impor gandum dan gula pada Januari hingga Agustus 2024 bahkan hampir mencapai 100 triliun rupiah. Di tengah kondisi ini, pemerintah Presiden Prabowo punya target mandiri pangan dalam 4 tahun mendatang. Kami membentuk tim khusus mengawal di lapangan. Dan kami fokus pada komoditas yang akan kita kejar yang shortage, yang defisit di negeri ini. Padi, jagung, nah ini kita kejar pertama. Karena pangan itu identik dengan ketahanan negara. Ketahanan pangan identik ketahanan negara. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Jika kondisi pangan Indonesia saat ini mengalami defisit dan ketahanan pangan memang sepenting itu, lalu pertanyaannya, apakah ada pilihan sumber pangan jenis lain yang lebih mudah untuk dipenuhi dari dalam negeri? Guru Besar Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian IPB memberi jawaban atas pertanyaan tersebut. Kondisi pangan Indonesia ini, kalau istilah sekarang itu tidak sedang baik-baik saja, itu ya. Karena alam Indonesia itu, ya, kalau manusia tidak mengubah, itu alamnya sagu sebetulnya. Keistimewaannya itu, sagu itu tumbuhnya berumpun seperti pisang. Ya, jadi kalau satu dipanen, maka berikutnya adik-adiknya atau anak-anaknya yang bisa dipanen. Ya. Jadi tidak akan habis-habis sepanjang kita melakukannya tebang pilih. Ya. Telah mendedikasikan diri untuk meneliti tanaman sagu sejak 1984, Profesor Bintoro meyakini bahwa ketersediaan sagu Indonesia sanggup memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri tanpa harus impor. Satu pohon itu kering ya, pohon pati kering ya, 1,2 ton. Saya pernah teliti di Aceh, ya, teliti di Riau, di Sumatera Barat, di Kepulauan Mentawai, di Lingga, di Natuna, di Kalimantan Barat, di Sulawesi Selatan, di Luwu gitu ya, di Sulawesi Barat, di Sulawesi Tengah, sampai Gorontalo, Maluku ya. Itu banyak sekali itu ya, rata-ratanya itu 20-40 ton per hektar. Dari 5,5 juta hektar, 5,2 juta hektar itu adanya di Papua. Berarti kita itu menguasai sagu itu, ya. Jadi harusnya ya kita tidak lapar. Catatan pentingnya, sagu dipanen dengan tebang pilih dan hutan sagu yang dapat tumbuh liar tanpa perlu perawatan di tanah Indonesia ini harus tetap dijaga. Tidak digantikan dengan tanaman perkebunan maupun pertanian monokultur seperti sawit, jagung, maupun padi. 90% produksi dan potensi sagu di dunia ada di Indonesia. Bahkan sagu juga bisa diolah menjadi gula pasir, gula cair, beras, mie, bahkan bahan baku produk kosmetik. Jika selama ini sagu dikenal sebagai sumber pangan utama masyarakat di wilayah Papua, namun sebaran tanaman dan potensi produksinya bisa menjangkau kebutuhan pangan nasional. Untuk bisa menikmati pangan dari olahan sagu, saya tidak perlu jauh-jauh ke Papua. Di wilayah Bogor, Jawa Barat, sebuah kedai olahan sagu khusus menyajikan kuliner mie dan panganan dari pati dan tepung sagu. Ini
Bedanya apa Pak sama mie, terigu, atau gandum yang biasanya kita makan sehari-hari? Oh iya, ya. Yang jelas yang pasti bahwa sagu ini gluten free ya. Gluten free, oke. Gluten free. Nah, kalau terigu kan ada glutennya. Jadi ini sangat cocok untuk pangan sehat gitu ya. Respon masyarakat pun cenderung positif terhadap olahan sagu sebagai pangan alternatif. Apalagi rasa dan tekstur olahan sagu cenderung sudah dikenal dan mudah diterima oleh lidah konsumen Indonesia. Pengennya kalau untuk rasa yang sama dengan terigu, saya udah nggak mengharapkan itu. Tapi karena saya akan lebih menghargai kalau memang tetap ada rasa sagunya gitu. Jadi nggak semua pangan alternatif itu rasanya harus disama-samain sama nasi, sama tepung yang familiar. Justru segala macamnya kita harus kenalkan sesuai rasa aslinya aja gitu. Dan itu yang penting teksturnya bisa diterima. Saya dan keluarga saya sedang mencoba untuk diversifikasi pangan udah beberapa tahun terakhir. Jadi ini sesuatu yang pengen saya support sih sebenarnya. Kedai yang dikelola santri pondok pesantren ini bahkan membuat produk olahan sagu secara mandiri dari pati sagu menjadi aneka mie dan tepung sagu. Oke, ini kita coba. Bismillah. Ini yang udah jadi mie Jowo, mie dari tepung sagu atau pati sagu. Saya suka, Pak. Ini ya? kalau terigu kan digigit nggak ngelawan. Ini ngelawan. Dan rasanya enak. Sensasinya ada lagi. Istimewanya lagi. Tadi ya Pak, sagu ternyata tidak hanya bisa ditanam di Papua. Di seluruh Indonesia banyak tanaman Banyak sagu. di Indonesia banyak. Dan Indonesia merupakan negara yang paling kaya akan Paling besar potensi sagunya, lahan potensi sagunya. Oke, jadi kenapa enggak sagu bisa jadi pilihan alternatif pangan di masa depan? Yogi Tujuliarto, Iman Firmansyah, Jakarta.